Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran data scientist dengan R programming. Guys, kali ini kita mau bahas tentang data frame. Oke. Nah, data frame itu kalau kita boleh ibaratkan itu seperti sebuah tabel, ya. Nah, tetapi untuk bisa memahami data frame ini, teman-teman harus memahami tentang apa itu vektor, apa itu list, dan apa itu variabel. Jadi disarankan kalau teman-teman belum menonton beberapa video pengantar sebelumnya, teman-teman silakan dulu nonton video pengantar sebelumnya, baru teman-teman bisa tonton yang tentang pembahasan kita data frame. Oke. Sebelum kita masuk ke data frame, kita coba ulas dulu vektor itu seperti apa, kemudian bagaimana implementasinya di sebuah variabel. Jadi contoh misalnya begini guys, kemarin itu kita buat sebuah variabel bill gitu ya. Kemudian vektor itu kan ditandai dengan C. Ada angka 1 sampai dengan 5. Oke, kalau kita enter, nah kita lihat isi sebuah bill, ya ini adalah vektor. Gitu ya. Nah, kalau list misalnya kita buat bill sama dengan kita pakai ini ya assignmentnya, kemudian list. Nah, gitu ya. Lalu 1 sampai 5. Ada perbedaan antara vektor dan list. Nah, ini list, lalu kita baca variabel bill-nya. Nah, kalau vektor ketika kita tampilkan isinya munculnya seperti ini. Kalau list kita tampilkan isinya munculnya seperti ini. Vektor itu cenderung mengandung satu tipe data, kalau list bisa berisi tipe data campuran. Oke, itu vektor dan list. Nah, sekarang kita coba kembangkan lebih jauh lagi tentang seperti apa implementasi vektor gitu ya, dan seperti apa implementasi sebuah list. Kita lihat vektornya lebih kita mendekati lah, misalnya kita mau bicara soal jenjang program studi, kemudian program studinya, kemudian jumlah mahasiswanya, dan akreditasinya gitu ya. Oke, kita bahas 3 ya. Oke, misal kita buat variabel tentang program studi gitu ya. Program studi, lalu ini adalah sebuah vektor guys. Kita bilang program studi itu isinya apa? Teknik informatika gitu misalnya ya. Yang kedua terus sistem informasi. Oke. Yang ketiga ada yang namanya sistem komputer. Nah, ini program studi nih guys. Oke. Program studi. Kemudian ini vektor pertama namanya program studi. Oh, maaf, ada kesalahan, saya kurang tutup ya. Oke, saya ulang. Berarti begini lengkapnya nih. Nah, ini saya hapus dah ya. Saya hapus. Oke, ini program studi. Sudah. Nah, ini sebuah vektor dengan nama program studi. Isinya teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer. Kemudian kita buat vektor kedua yaitu jenjang studi gitu ya, jenjang studi. Oke. Jenjang studi kita buat vektor juga, ya isinya misalnya teknik informatika ini magister gitu ya, jenjang studinya magister. Kemudian untuk data kedua sistem informasi, jenjang studinya sarjana gitu ya. Oke, misalnya untuk yang ketiga ini jenjang studinya diploma. Oke, sudah, kita tutup vektornya. Berarti kita telah membuat 2 vektor gitu ya. Nah, oh maaf, ini ada kesalahan, nggak apa-apa, ini real guys, ini error unexpected symbol in jenjang studi. Ini saya mau bilang bahwa nama variabel tidak boleh mengandung spasi gitu ya. Nah, ini errornya karena mengandung spasi. Jadi ini saya buat underscore biar tidak ada spasinya. Sudah ya? Ya sudah, saya bersihin dulu. Saya panggil tadi program studi. Oh, jenjang studi dulu ya. Maaf. Oke, jenjang studi yang benar tadi. Nah, ini jenjang studi. Kemudian saya panggil program studi. Nah, program studi. Ah, ini program studi yang benar ya. Oke. Kemudian kita buat vektor yang ketiga yaitu jumlah
mahasiswa. Oke. Jadi ada jumlah mahasiswa, kita anggap aja yang pertama ini jumlah mahasiswa untuk magister itu 300, kemudian untuk yang sarjana itu 900, kemudian untuk yang diploma anggaplah ini 200. Oke. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah untuk jenjang studi ini tipe vektornya adalah karakter, gitu ya. Nah, program studi tipe vektornya juga karakter. Nah, ini jumlah mahasiswa tipe vektornya number ya. Artinya kita bisa lihat di sini untuk yang karakter string maka dijepit dengan tanda petik, kalau dia number tidak. Oke. Sekarang kita coba buktikan apakah benar jenjang studi ini tipe vektornya adalah karakter. Oke. Unexpected. Nah, ya ini ya, jumlah mahasiswa. Salahnya di mana teman-teman ya? Oh, ini salahnya saya tidak ada C. Ini kan sebuah vektor, guys. Ini C. Maklum lah kan. Nah, namanya ngoding. Salah itu wajar. Oke. Ya sudah, kita bersihin lagi ya, guys. Saya panggil pertama jenjang studi. Sudah. Kemudian program studi. Kemudian jumlah mahasiswa. Ini yang benar ya. Jumlah mahasiswa. Sudah. Kita lihat tipe datanya masing-masing STR jenjang studi gitu ya, studi. Oke, kita lihat. Nah, lihat ya. Tipenya karakter, berisi data sampai 3 data, yaitu magister, sarjana, dan diploma. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang program studi. Nah, ini program studi, guys ya. Kita coba lihat program studi ya. Oke, kita enter. Nah, tipenya juga karakter, ada 3 data yaitu 1 sampai 3 itu teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer. Sudah? Nah, yang ketiga kita coba lihat di sini jumlah mahasiswa. Oke, jumlah mahasiswa. Oke, kita coba lihat. Tipe datanya number nih, guys. Nah, ini number ya, number 1 sampai 3 data itu 300, 900, 200. Kalau teman-teman artikan, artinya posisi indeks pertama ya dipasangkan dengan indeks pertama. Indeks pertama pada jenjang studi magister, program studinya yaitu teknik informatika, jumlah mahasiswa 300. Demikian juga sarjana, program studi sistem informasi, jumlah mahasiswa 900 dan seterusnya lah gitu ya. Oke, yang mau saya perlihatkan di sini adalah data frame. Data frame, guys. Kalau ini udah kita bahas nih, guys. Cuma kita lebih real. Ketika teman-teman buka jenjang studi gitu ya, jenjang studi. Studi. Nah, teman-teman lihat isinya seperti ini, magister, sarjana, diploma. Dia ke samping ya. Kemudian program teman-teman panggil program studi. Isinya juga sama, teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, tersusun ke samping. Teman-teman panggil jumlah mahasiswa. Oke. Nah, isinya sama, 300, 900, 200. Nah, lalu di mana fungsi data frame? Oke. Fungsi data frame itu adalah, kalau teman-teman lihat, ini saya hapus lagi. Ini saya panggil ya, jenjang studi, kemudian program studi, kemudian jumlah mahasiswa. Sudah ya. Nah, data frame itu menggabungkan ketiga informasi ini menjadi satu tabel gitu. Jadi caranya, anggaplah jenjang studi, program studi, jumlah mahasiswa kita namakan fakultas. Oke, fakultas. Oke. Berisi dengan nah ini, guys, ini kuncinya nih, data titik frame. Ini data frame. Fungsinya begini, default fungsinya. Data titik frame, lalu ada kurung buka, kurung tutup. Nah, di kurung buka, kurung tutup inilah yang kita masukkan vektornya gitu. Kita anggap data frame kurung buka. Di sini ada jenjang studi. Nah, jenjang studi koma. Berarti jenjang studi ini adalah variabel jenjang studi ini teman-teman masukkan ke dalam data frame sebagai data pertama. Koma, lalu data keduanya apa? Data keduanya kita bilang ini adalah program studi. Oke. Nah, kita masukkan program studi. Studi.
Oke, titik koma. Koma. Nah, kemudian data ketiga untuk data frame ini yaitu jumlah mahasiswa. Nah, jumlah underscore mahasiswa. Oke, sudah. Nah, ini format data frame, guys. Jadi data frame kurung buka kurung tutup, di dalamnya data yang ingin dimasukkan. Nah, data-data ini adalah sebuah vektor di mana setiap vektor memiliki beberapa data, gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau dalam vektor penulisan magister, sarjana, diploma dibuat dalam tanda petik, kenapa data frame ini jenjang studi tidak dalam tanda petik, program studi tidak dalam tanda petik, jumlah mahasiswa tidak dalam tanda petik, guys? Tidak, karena ini bukan isi, guys. Ini adalah sebuah variabel, gitu ya. Jadi data frame jenjang studi ini bukan isinya, tetapi nama variabelnya. Di dalam variabel itulah ada isinya, gitu, guys. Jadi jenjang studi ini variabel jenjang studi isinya magister, sarjana, diploma. Variabel program studi isinya teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer. Variabel jumlah mahasiswa isinya 300, 900, 200. Kita buktikan, guys, bagaimana ini kita jalankan ketika sudah kita tulis perintah data.frame dalam kurung dalam buka datanya apa, vektornya disimpan ke dalam variabel fakultas. Kita enter, guys. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ada kesalahan. Nah, error object fakultas not found. Nah, oke. Ini salahnya di sini, guys, tuh. Saya berikan assignmentnya pakai sama dengan, harusnya strip 1 ya. Ya udah saya ulang. Nah, ini harusnya di sini strip 1. Oke, jadi penugasannya itu yang benar begini. Nggak ada sama dengan gitu ya. Oke, kalau sudah saya enter. Jadi, guys, jadi ya. Oke, sekarang fakultas kita panggil fakultas. Sudah kita panggil fakultas. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Fakultas. Terjadi kesalahan panggil lagi. Kan saya bilang ini adalah praktek kita. Oke, nggak apa-apa. Ada error ini, teman-teman jadi belajar. Loh, kok fakultas error padahal ada? Ini teman-teman, saya panggil fakultas F-nya dengan huruf kecil. Sementara nama variabel fakultas saya gunakan huruf besar. Kan di beberapa video saya pengantar sebelumnya itu bahwa R itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi walaupun teman-teman tulisnya fakultas, tetapi berbeda huruf besar huruf kecil dianggap berbeda, gitu ya. Jadi saya panggilnya gini, fakultas. Gitu guys. Ini harusnya benar sih. Enter. Jadi teman-teman. Nah, jenjang studi, program studi, jumlah mahasiswa, magister, sarjana, diploma, teknik informatika, sistem komputer, sistem informasi. Nah, ini jumlahnya. Nah, kalau teman-teman bayangkan, ini saya hapus lagi, saya panggil saja langsung fakultas. Oke. Nah, ini dia hasilnya, guys. Berarti teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini bahwa gabungan beberapa vektor tadi menjadi sebuah satu tabel dengan perintah data frame gitu. Begitu juga dengan list, guys, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa jenjang studi ke bawah ini adalah sebuah vektor. Artinya, ketika vektor itu dimasukkan ke dalam sebuah data frame, maka satu vektor akan menjadi satu kolom. Oke. Nah, program studi ini adalah sebuah vektor. Datanya tersusun ke bawah. Berarti ini adalah vektor program studi. Jumlah mahasiswa adalah sebuah vektor. Datanya ke bawah. Berarti jumlah mahasiswa ini adalah sebuah vektor yang tersusun ke bawah. Jadi satu vektor tadi menjadi satu kolom gitu. Loh, kalau kita mau hanya ingin menampilkan dua kolom, ya sudah, teman-teman bisa buat misalnya fakultas, oke. Sudah data.frame. Teman-teman cuma mau panggil apa? Jenjang studi, koma, jumlah underscore mahasiswa. Oke. Nah, ini artinya teman-teman hanya akan menggambarkan sebuah tabel dengan dua kolom, yaitu jenjang studi dan jumlah mahasiswa. Nah, teman-teman lihat, kita panggil lagi fakultas. Tuh, cuma dua, guys, gitu. Bisa nggak manggil satu? Bisa, guys. Oke. Teman-teman tinggal panggil saja di sini. Data frame-nya cukup misalnya jumlah mahasiswa, gitu ya. Jenjang studinya nggak perlu. Ini bisa gitu ya. Tuh, kita panggil lagi fakultas. Tuh, guys, oke.
Nah, berarti sebuah data frame itu bisa kita anggap sebuah tabel yang isinya terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris lah. Jadi kolom itu jenjang studi kolom, jumlah mahasiswa kolom, program studi kolom. Lalu isinya apa? Ini baris 1, baris 2, baris 3 gitu guys. Nah, itu adalah frame. Harapannya teman-teman udah kebayang, oh data frame ternyata sebuah tabel. Data frame dibentuk atas beberapa vektor atau beberapa list atau gabungan beberapa vektor dan beberapa list. Kita coba praktekkan lagi tentang list. Tadi kan vektor ya guys. Kita coba buat prodi. Kita singkat aja ya. Program. Kita panggil aja deh. Tadi program studi ya. Program studi, jumlah program studi ya. Membuat vektor sebuah program studi. Langsung saja lah ya. Kita buat program studi. Oke. Program ini dengan sebuah list guys, dengan sebuah list. Oke. Saya singkat aja deh, prodi. Oke. Prodi kita anggap tadi prodinya TI. Oke. Kemudian kita petik lagi SI. Kemudian kita petik lagi SK. Sudah. Nah, ini sebuah list. Ini saya mau bilang ini adalah sebuah list. Oke, sebuah list beginilah. Oke guys, berarti kalau kita enter, kita tampilkan isinya prodi, maka list ini akan tampil seperti ini. Tuh. Lalu bagaimana ketika list ini kita masukkan ke sebuah vektor? Ya sudah, kita anggap fakultas. Oke, kita singkat fak ya. Lalu isinya adalah data.frame, data frame, kurung buka, kurung tutup. Isinya adalah ini. Prodi yang kita buat berdasarkan list tadi. Kita tulis list. Oke guys, kita coba enter. Bagaimana hasilnya? Data frame. Oh, bukan listnya yang dipanggil guys. Nama variabel prodinya. Maaf ya. Ini nama variabelnya apa? Nama variabel listnya apa? Prodi. Oke. Sudah ya? Tuh. Saya clear biar naik ke atas. Nah, saya panggil nih guys, fakultas data.frame prodi. Nah, saya panggil fakultas. Isinya seperti apa ketika sebuah list dimasukkan ke dalam sebuah frame. Nah, tuh guys, ketika sebuah list dimasukkan ke dalam sebuah frame, maka setiap data akan menjadi satu kolom. Maka otomatis dibuat nama kolom baru dengan x.ti, x.si, x.sk. Dari mana dia dapat TI, SI, SK? Dari nama masing-masing data. Nah, inilah namanya variabel. X.t ini variabel, x.s ini variabel, x.sk ini variabel. Nah, lalu bagaimana dengan yang data frame tadi? Nah, kalau data frame teman-teman lihat di sini, data frame yang ini bukan list ya. Ini kita rubah ini menjadi sebuah vektor, guys. Sebuah vektor. Anggaplah ini prodi 1. Sudah? Sebuah vektor. Lalu kita panggil dalam fakultas data.frame yaitu prodi 1. Nah, ini sebuah vektor kita masukkan ke data frame. Ketika kita buat hasilnya akan munculnya seperti ini. Oke, dia akan menjadi satu kolom. Tetapi ketika sebuah list, ini kan sebuah list. Ya, sebuah list. Nah, ini sebuah list tadi guys yang kita sebut. Nah, ini prodi ini kan list ya. Kita masukkan ke dalam data frame. Oke, kita bilang fak 1 deh ya. Fak 1 kita bilang ini adalah data.frame. Lalu kita bilang prodi. Nah, ingat nih ya. Ini variabel fak 1 berisi sebuah data frame yang didapat dari sebuah list. Ketika kita tampilkan hasilnya fak 1 ini, maka setiap data akan menjadi satu kolom. Itu kalau list diimplementasikan ke dalam sebuah data frame. Tapi ketika vektor diimplementasikan ke dalam sebuah data frame, maka satu vektor itu akan menjadi satu kolom. Kalau list, setiap data pada list akan menjadi satu kolom variabel gitu. Oke, itulah yang dinamakan sebuah data frame. Selanjutnya saya akan jelaskan implementasi lebih dalam tentang sebuah data frame, tentang sebuah vektor, tentang sebuah list, dan bagaimana kolaborasinya. Tetapi memang video kali ini saya hanya ingin menggambarkan bagaimana sebuah list itu dibentuk. Oke, saya ulang lagi. Misal kita punya prodi gitu ya.
Oke, kita bilang prodi. Saya ulang lagi ya guys. Nah ini prodi. Sebelum ini ada, nah ini ada program studi, saya enter. Oke, vektor. Lalu ada yang namanya jenjang. Oke, jenjang studi ya. Jenjang studi, program studi, jenjang studi. Nah, kebanyakan lah ya. Saya tulis aja lah langsung ya. Oke, sebuah vektor kita anggap magister, sudah. Kemudian sarjana, sudah. Satu lagi diploma, sudah. Nah ini kita rangkum ya. Lalu ada jumlah mahasiswa. Oke, mahasiswa kita bilang sebuah vektor juga 100, 200, 300. Sudah? Nah, kita gabung ke sebuah data frame yang namanya fakultas. Oke, lalu kita isi dari data.frame. Isinya apa? Dari program studi gitu ya, studi, kemudian jenjang studi, kemudian satu lagi jumlah mahasiswa. Oke, mahasiswa ya. Nah ini data frame guys, fakultas, data frame, program studi, jenjang studi, jumlah mahasiswa. Enter. Berhasil, saya panggil fakultasnya. Nah inilah data frame itu akan menjadi seperti ini. Kita coba lihat apakah data frame ini kita bisa lihat strukturnya. STR, nama data frame-nya fakultas. Oke, fakultas. Sudah? Nah, ini kita lihat nih. STR fakultas, maka dia merupakan sebuah data frame berisi 3 data dengan 3 variabel. Oke. Apa saja variabelnya? Ini, variabelnya program studi, jenjang studi, jumlah mahasiswa. Setiap kolom akan menjadi nama variabel untuk pemanggilan data. Variabel program studi atau kolom program studi bertipe data karakter, isinya ini. Variabel atau kolom jenjang studi bertipe data karakter, isinya ini. Dan variabel jumlah mahasiswa tipenya number, isinya ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana mengambil data-data pada sebuah data frame ini. Tentunya saya bahas dalam video yang berbeda. Terima kasih. Silakan teman-teman explore data frame ini. Semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.